nanya. Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam acara Gus Gaul. Pada kesempatan kali ini teman-teman kelihatan rotok galau ini, kita bersama dengan Gus Miftah Khoirul. Pripun Gus kabaripun? Alhamdulillah bahagia deh walaupun galau. Lah niki kanca-kanca rada galau. Lah ya kok galau iki jane nyapa sing galau. Monggo apa yang mau disampaikan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita ini kok harus galau gitu ya? Bukankah kehidupan kita itu sejatinya sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa gitu ya? Iya, harusnya tenang. Iya, ngapain kita ini nggak punya duit kok galau? Anak-anak rewel galau kan itu. Nah, itu artinya bahwa ya setiap orang oleh Allah itu diberikan rasa khawatir, itu adalah satu hal yang pasti. Allah berfirman kepada kita semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walayabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Allah itu pasti akan menguji kita semuanya ini dengan rasa takut, itu pasti batin. Anak-anak kecil takut kalau uang jajannya ya nggak dikasih. Anak-anak yang sudah remaja takut kalau kemudian waktunya nongki-nongki nggak boleh gitu ya. Apa itu nongki-nongki? Iya, nongkrong ngopi di bawah wifi, susah kalau dilarang. Orang tua juga begitu, galau kalau rizkinya nggak lancar. Nah, maka satu hal yang barangkali harus perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, bahwa Allah itu sejatinya sudah mengatur apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah mengatur 4 hal yang diberikan kepada setiap orang. Yang pertama adalah katbi ala rizkihi. Allah sudah menulis rizki seseorang itu di lauhil mahfud gitu ya. Wa katbi ajalihi, berapa lama usia yang diberikan oleh Allah. Kemudian sa'idun am sakiyun, apakah orang ini nanti akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang celaka. Maka satu hal yang patut kita yakini, bahwa kehidupan kita ini sejatinya oleh Allah sudah diatur sedemikian rupa. Anak-anak harus kita yakinkan kepada mereka bahwa Allah adalah Tuhan yang mengatur kehidupan mereka. Anak-anak muda juga begitu, kalau punya masalah jangan galau kemudian minum racun kodok gitu ya. Racun tikus, jangan. Kenapa? Anak muda itu harus strong gitu ya, harus kuat. Idil fatah hasba antiqadihi rufi wa kullu malam yang takit lam yang tafi. Kemuliaan seorang pemuda itu ditentukan oleh keyakinannya. Setiap orang yang yakin akan dimuliakan oleh Allah, maka kemuliaan itu akan menjadi kenyataan. Maka tidak pantas kalau menjadi anak muda itu mutungan gitu ya. Galonan. Iya, galonan sama ibunya, dinasihati nduk aja gendaan gitu. Wah, piye kok ora oleh, katanya kok nggak boleh, ini gimana? Ya, anak muda itu harus punya pandangan yang jauh ke depan. Kenapa? Anak muda adalah anak yang seharusnya memiliki banyak inspirasi yang bisa mengurai problem orang tua. Jangan malah kemudian masih muda nambah beban orang tua, jangan. Mari kita berbakti kepada orang tua kita dengan cara yang baik. Kalau dinasihati ya kita dengarkan, sekalipun kita tidak suka gitu ya. Tetapi tidak ada ceritanya lah orang tua kemudian memberikan nasihat kepada anak itu menjerumuskan kepada sesuatu yang tidak menguntungkan. Nggak ada ceritanya. Kebanyakan orang tua sayang dengan anak-anaknya, memberikan jalan bagaimana kemudian
wis sing ora menake cukup pae karo mboke tok ae. Iya, prinsipnya enggak, biasanya orang tua seperti itu. Betul. Sing soro ben Pak Mbok ya. Iya, gitu. Nek iso anak Iya. putune luwih. Betul. Jadi orang tua itu selalu pasti punya pikiran begini. Sudahlah, yang tidak enak itu cukup bapak dengan ibu saja. Anak-anak belajarlah yang lebih baik, belajarlah yang sungguh-sungguh. Karena apa? Tantangan masa depan itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan orang tua. Jadi nggak ada ceritanya orang tua yang tidak sayang kepada anaknya ketika anaknya salah kemudian ditegur. Waktunya sholat, misalnya orang tua mengingatkan agar sholat. Jangan kemudian kita ini galau. Ibu ki cerewet tiram, Masya Allah, jangan gitulah. Kita kan sudah cukup bersyukur ya punya orang tua yang perhatian kepada kita. Maka pantas kalau kita ini menjadi pemuda yang galau dengan masa depan kita. Harus galau, risau dengan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita yang akan datang dengan cara sungguh-sungguh, kemudian harus nurut orang tua, jangan kemudian semaunya sendiri. Nggak ada galau dalam arti waspada untuk ke depan lebih baik gitu. Iya betul. Jadi kita bolehlah galau, tapi galau yang positif, yang berkaitan dengan masa depan kita. Jangan sampai kita ini punya kemauan yang menuruti nafsu dan ego sendiri, tetapi kemudian seakan-akan kita ini apa, nabrak sama aturan orang tua gitu. Itu yang nggak boleh gitu ya. Boleh galau, tapi galau kita bagaimana kita memikirkan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kita. Anak muda itu harus punya cita-cita. Hal yang sama juga terjadi pada orang tua. Bolehlah kita ini galau kalau rezeki kita tidak lancar. Tapi jangan lantas kemudian kita ini menghalalkan segala cara untuk memperoleh rezeki itu. Untuk lebih semangat mencari. Iya, tentu kita harus yakin sesuatu yang kita peroleh dengan cara yang benar itu akan barokai gitu ya, akan memberikan berkah. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu adalah Maha yang baik. Allah tidak akan menerima hal-hal yang tidak baik. Maka mencari rezeki yang halal dan yang barokah itu penting. Jangan kemudian karena kita ini sedang mengalami satu musibah, akhirnya apa? Oyak rono, oyak sini kan itu ya. Isiannya ngrawuti rono, ngrawuti rini, sini ya jangan. Kita harus ini Pak D, harus punya koridor kebaikan. Jangan kalau kemudian kita ini dihadapkan oleh Allah masalah ujian itu, kemudian menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan kita, itu jangan. Ya harus yakin bahwa iya, kita meyakini satu kebaikan yang diajarkan oleh Allah. Kenapa? Sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak benar itu akhirnya masuk dalam tubuh kita, menjadi darah, menjadi daging, dan kalau pun itu menjadi keturunan, wajar. Maka kalau ada anak nakal, jangan ditanyakan, wih gus nakal kancane, jangan. Tapi kita harus, harus introspeksi diri. Jangan-jangan anak-anak kita ini tidak kita beri makanan dengan makanan yang halal, sehingga akhirnya apa? Larinya itu tumbuhlah menjadi kepribadian yang tidak baik kepada anak-anak. Maka penting bagi kita semuanya boleh galau. Boleh kita galau sebagai orang tua atas sebuah masalah yang sedang kita alami, karena hakikatnya Allah itu menjadikan kehidupan dunia ini memang ujian. Tidak ada kemudian kehidupan dunia ini abadi. Nah, oleh karena itu bagaimana kita tetap dalam koridor yang baik. Kalau kemudian Allah itu menguji kepada kita, wala yabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat. Kalau kita diuji dengan rasa takut, kekurangan harta benda, kemudian apa? Ya, yang kita katakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak keluar dari konsep takdirnya Allah. Kalau kita bisa meyakini seperti itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, fa insya Allah enak kita pikirkan, Pak. Oleh risi alhamdulillah gitu ya. Orang oleh nyambut gawe. Iya. Alhamdulillah harus begitu. Berarti itu harus kita yakini begitu. Galau itu boleh dan juga tidak boleh. Iya. Begitu kira-kira. Iya. Boleh kalau kemudian kita galau itu karena kita khawatir kita tidak mendapatkan sesuatu yang baik atas izin Allah gitu ya. Boleh. Tapi kalau yang tidak boleh itu kok koyok-koyoknya kita ini hidup kita ini kok ora yakin longso gitu ya. Nggak yakin dengan kekuatan Allah.
Allah memberikan kita sesuatu, kehidupan di dunia itu sudah berpasangan. Kita dilahirkan, hal yang berkaitan dengan 4 hal tadi, apakah kita ini rezekinya seberapa banyak, berapa panjang umur kita, apakah kemudian kita ini akan menjadi orang yang bahagia, apakah kita ini akan menjadi orang celaka, semuanya sudah ada dalam ada bingkai takdir Allah. Tidak perlu digalaukan lagi. Iya, tidak perlu digalaukan lagi. Oleh sebab itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ini mulai percaya diri, meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini semuanya sudah diatur oleh Allah. Jangan kemudian kita ini protes atas takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Tentu ini tidak baik, Pak Ade. Ya, yang penting pesan-pesan untuk masyarakat pemirsa sekalian seperti apa? Iya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ini kalau kata orang Jawa katanya ibarat mampir ngumpi. Maka hidup yang kita hanya sebentar di dunia ini, bagaimana kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pertama, kita harus yakin kepada Allah bahwa kehidupan kita ini diatur oleh Allah sedemikian rupa. Maka kita harus mengatakan dalam diri kita, la ilaha illallah tuflihun. Mengatakan kalimat la ilaha illallah, tentu kita akan menjadi orang yang bahagia. Ini harus kita yakini. Kemudian yang kedua, selain kita yakin bahwa kehidupan kita sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa, jangan bosan-bosan kita ini untuk berusaha bagaimana agar kehidupan kita ini bahagia. Kita berusaha bekerja dengan semaksimal mungkin. Yang dilihat Allah itu bukan hasilnya, tetapi kesediaan kita untuk berusaha dalam menjalani kehidupan ini. Tentu kalau ikhlas itu kita jalankan, Allah akan memberikan ridho kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, sehingga kita semuanya bisa ketemu pada sesi yang akan datang. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara ngobrol di pinggir sawah. Tidak lupa ya, kita tetap ngaji dengan cara kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam acara Gus Gaul.